Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan coba untuk membahas pelajaran matematika dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang logika matematika. Sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe serta komennya untuk video-video berikutnya. Ayo kita belajar sama-sama. Logika matematika. Kita mulai dari pengertiannya. Dicatat sedikit. Logika berasal dari kata Yunani kuno. Logika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu dari kata logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Ya. Berikutnya, kalimat yang logis atau yang masuk akal menjadikan komunikasi efektif. Dengan logika dapat dibuktikan kebenaran atau keabsahan suatu pernyataan. Sekarang berikutnya, kita masuk ke logika. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir yang logis. Cara berpikir ini dapat berupa cara menentukan benar atau tidaknya suatu pernyataan. Misal, pernyataan air sungai bermuara di danau dan di laut merupakan pernyataan yang benar karena tidak ada pertentangan di dalamnya. Itu ya. Nah, sekarang kita selanjutnya masuk ke bahasan berikutnya, yaitu nomor 1, pernyataan. Pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang benar atau bernilai salah, tetapi tidak sekaligus bernilai kedua-duanya. Pernyataan sering disebut juga kalimat deklarasi atau deklaratif atau kalimat tertutup. Sering juga disebut dengan statement atau proposisi. Contoh pernyataan. Diagonal, contoh yang A. Diagonal persegi berpotongan tegak lurus. Berpotongan tegak lurus. Nah, sekarang kita cermati, ini merupakan sebuah pernyataan. Ya, ini merupakan sebuah pernyataan. Kita cermati, dari mana dia disebut sebuah pernyataan atau statement. Coba, diagonal persegi berpotongan tegak lurus. Coba kita gambar persegi. Gambarnya ya. Persegi. Nah, ini dapat potongan di sini ya.
kan berpotongan. Tegak lurus enggak? Tegak lurus. Ini lagi. Tegak lurus enggak? Ini dengan ini, tegak lurus. Ini dengan ini, tegak lurus. Berarti ini merupakan pernyataan benar. Berarti merupakan pernyataan benar. Karena dia mengandung pernyataan benar, tapi tidak mengandung pernyataan salah lagi, maka ini disebut sebuah pernyataan atau proposisi atau statement atau deklarasi. Ya. Berikutnya, contoh berikutnya. 27 adalah bilangan prima. 27 adalah bilangan prima. Coba kita buktikan. Kita tahu bahwa bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Coba 27 dia memiliki berapa faktor enggak ini? 27 pertama dia habis dibagi 1, berikutnya habis dibagi, ini dibagi 1, habis dibagi 3, habis dibagi 9, habis dibagi 27. Ada berapa faktor? 1, 2, 3, 4. Ada 4 faktor. Ini 4 faktor. Sehingga ini bukan bilangan prima. Faktor ya. Nah, berarti 27 adalah bilangan prima. Nah, ini merupakan dia pernyataan tetapi bernilai salah. Pernyataan bernilai salah, pernyataan salah ya. Tetap dia disebut juga sebagai statement, tapi statement yang salah. Nah, berikutnya yang kecil, 12 merupakan faktor dari 4. 12 merupakan faktor dari 4. Nah, ini pernyataan benar apa salah? 12 merupakan faktor dari 4. Ini pernyataan salah. Kenapa? Karena 12 faktornya adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Itu faktornya ya. Nah, di sini dikatakan 12 merupakan faktor dari 4. 4 dengan apa dia pasangannya? Kan gitu saja. Maka ini disebut pernyataan yang salah. Nah, berikutnya kita dapat menentukan nilai kebenaran atau benar atau salah dari kalimat-kalimat tersebut. Kalimat yang A, ini ya A yang ini maksudnya. Kalimat yang A bernilai benar, sedangkan B, C bernilai salah. A benar, B, C bernilai salah. Tetapi dia tetap juga disebut sebagai pernyataan. Nah, berikutnya kita masuk ke kalimat terbuka. Nomor 1 kalimat terbuka. Nomor 2 ya, tadi nomor 1 pernyataan. Kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat perubahan variabel sehingga belum dapat dinyatakan nilai benar atau salah. Ulang, kalimat terbuka adalah
kalimat yang memuat perubahan variabel sehingga belum dapat ditentukan nilai benar atau salahnya. Sebuah kalimat terbuka dapat berubah menjadi suatu pernyataan bila kalimat terbuka dapat diubah menjadi suatu pernyataan bila variabelnya diganti dengan penyelesaian dari kalimat terbuka tersebut. Kesimpulan yang memuat semua penyelesaian dari suatu kalimat terbuka disebut himpunan penyelesaian. Contoh kalimat terbuka ya. Contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x plus 6, 2x plus y sama dengan 6. Untuk x, y dalam bilangan cacah. Jawab. Penyelesaiannya dapat dinyatakan dalam bentuk tabel ya. X, Y. Ini dia kalimat terbuka karena 2x plus y dia mengandung variabel. Kita tidak tahu variabel ini berapa nanti nilainya. Maka nilai kebenaran ataupun salahnya kita belum tahu ya. Sehingga namanya di sini x-nya 1, maka y diganti 1. 2 kali 1 2 tambah berapa supaya 6? Tambah 4. 1 di sini 4. Ya. Kalau x-nya 2, 2 kali 2 4. Ya, 2 kali 2 4. Kurang lagi berapa supaya 6? 4 tambah 2 berarti di sini 2. Berikutnya kita ganti dengan 3. Ini 3, y-nya 0. Gitu ya. Nah, ini. Jadi himpunan penyelesaiannya pertama 1,4, ada lagi 1 ya. Kalau ini 0, 2 kali 0 tambah 2 kali 0, y-nya 6. Lagi 1 ya. 2 kali 0, kita mulai dari 0. Dari sini 6. Jadi himpunan penyelesaiannya mulai dari 0,6, ambil bilangan terkecil dulu. Dari sini 1,4, 2,2, terus 3,0. Nah, itu ya. Himpunan penyelesaian. Ya. Nah, itu kalimat terbuka. Kalimat yang nilai benar atau salahnya belum dapat dibuktikan, gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke ingkaran atau negasi. Kita masuk ke ingkaran. Nomor 3, ingkaran atau negasi. Kita masuk ke ingkaran atau negasi. Ingkaran atau negasi biasanya digunakan untuk menyangkal atau kebalikan dari suatu pernyataan. Salah. Ingkaran atau negasi
biasanya digunakan untuk menyangkal lingkaran atau negasi, biasanya digunakan untuk menyangkal atau kebalikan dari suatu pernyataan. Untuk menyangkal atau membuat negasi dari suatu pernyataan biasanya dengan cara membubuhkan kata tidak benar di depan kalimat, atau dengan menyisipkan kata tidak atau bukan di dalam pernyataan tersebut. Pernyataan baru yang didapat dengan cara seperti itu disebut negasi atau ingkaran dari suatu pernyataan semula. Jika pernyataan P bernilai benar, maka ingkaran P bernilai salah, dan sebaliknya. Dilambangkan dengan negasi ini dilambangkan dengan seperti itu dia. Dibaca non P, tapi kita sering baca juga ingkaran dari P. Dibaca non P, ingkaran dari P. Nah, tabel kebenaran dari negasi. Tabel kebenaran dari negasi. P, lingkaran P-nya. Jika P benar, maka ingkarannya harus bernilai salah. Jika pernyataan salah, P itu pernyataan, maka ingkarannya atau non P-nya harus benar. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba ke contoh. Contoh. Contoh yang A, Made memakai sepatu hitam. Made memakai sepatu hitam. Made memakai sepatu hitam. Ini P ya, sorry. Contoh A, yang ini P, sehingga ingkaran P-nya Made tidak memakai sepatu hitam. Itu dia jadi. Ingkaran P-nya Made tidak memakai sepatu hitam. Yang nomor B, pernyataan Q, 7 adalah bilangan prima. Kita analisa dulu, 7 ini apakah bilangan prima? Ya benar, karena 7 hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Ini benar, pernyataan benar. Sehingga ingkaran Q-nya 7 bukan bilangan prima. 7 bukan bilangan prima. Ini salah ya. Pernyataan salah. Itu. Nah, seperti itu dia cara mengingkarinya ya. Berikutnya di sini ada, nah, ini di buku ada pernyataan seperti itu. Nah, yang nomor 1, Kuala Lumpur ibu kota Malaysia. Itu pernyataan benar, sehingga negasinya, lingkaran P-nya, Kuala Lumpur bukan ibu kota Malaysia. Atau tidak benar, Kuala Lumpur ibu kota Malaysia, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini coba kita lihat nomor 4.
Pernyataan S, 10 kurang 3 lebih kecil dari 5. Kalau 10 kurang 3 berapa? 7. Apakah 7 lebih kecil dari 5? Bukan, salah itu ya, pernyataan salah. Sehingga nanti ingkarannya harus benar. Nah, ingkaran R, ingkaran S tidak benar bahwa 10 kurang 3 kurang dari 5. Atau ingkaran S-nya 10 kurang 3 lebih besar atau sama dengan 5. Itu dia caranya ya. Nah, demikian bahasan kita untuk kali ini. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian buat pernyataan. Nah, pertama, buat pernyataan apakah dia mengandung nilai benar atau salah. Nah, dari pernyataan atau statement itu nyatakan dalam bentuk negasi. Nah, apakah kalau dia pernyataannya benar, ingkarannya bagaimana? Seperti itu ya. Silakan itu dibuat untuk supaya kalian lebih memahami bahasan kita kali ini. Nah, demikian pertemuan kita. Untuk selanjutnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam pengerjaan akhir kata. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Bye bye.